Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa minkal farzu wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallian ala nabil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa, amma ba'du. Ada kasus masalah rujuk fi ahkami raja'ati, dalam masalah rujuk dalam sebuah pernikahan. Apakah seorang suami setelah menceraikan atau mentolak istrinya dengan tolak satu, umpama tolak raj'i, apakah dapat merujuk kembali dengan istrinya walaupun istrinya itu tidak mau? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus paham terlebih dahulu apa makna rujuk. Rujuk wahia lughatan al-marratu minar rujuk, wa syar'an raddul mar'ati ilan nikahi fi iddati talaqin ghairi ba'inin ala wajhin makhsusin. Rujuk secara syara, secara terminologi, secara syariat adalah mengembalikan istri pada pernikahan di masa tolak yang bukan bain atau bain kubro, dengan tata cara yang khusus. Raddul mar'ati ilan nikahi fi iddati talaqin ghairi ba'inin ala wajhin makhsusin. Wa idza talaqa syakhsun imra'atuhu wahidatan awisnataini falahu bi ghairi izniha muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha. Apabila suami menceraikan istrinya dan masih dalam masa iddah, masa penantian, maka ia bisa untuk merujuk istrinya tadi yang telah dicerai, walaupun tanpa harus izin pada istri tersebut. Jadi kalau seorang suami mentolak istrinya dengan tolak roji, tolak satu, pagi dia menceraikan istrinya, kemudian pada malam harinya timbul penyesalan bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak benar, nyesel, dia ingin memperbaiki kembali kepada masalah nikahnya dengan istrinya, maka sang suami boleh merujuk lagi kepada
istrinya tadi, walaupun istrinya tidak mau atau tidak menghendaki, maka ketika rujuk itu diucapkan, ya, niat rujuk kemudian diwujudkan dalam sebuah ucapan, raja'tuki ilayya, saya telah merujuk kamu, maka syah hukumnya artinya ketika kalimat rujuk itu diucapkan oleh sang suami kepada istrinya, maka pernikahan akan kembali seperti awalnya. Artinya dia sah dalam hubungan suami istri kembali. Artinya dia menjadi suami istri kembali. Ya. Jadi dalam ibarah kitabnya adalah wa idza talaqa syakhsun imra'atahu wahidatan awis natain walahu bi ghairi idniha raja'atuha malam tangqadi iddatuha. Jadi apabila seorang laki-laki atau suami mentolak istrinya dengan tolak wahidatan, tolak satu, awis nataini atau tolak dua, ya, falahu muraja'atuha malam tangqadi iddatuha, maka sang suami itu bisa merujuk kembali istrinya tadi selama masa iddahnya belum habis, walaupun tanpa seizin istrinya atau walaupun istrinya tidak mau, maka dipandang sah rujuk laki tadi, sehingga nikahnya juga dipandang sah. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sahnya rujuk? Maksudnya, mengapa sahnya rujuk seorang suami tanpa harus melalui persetujuan istri? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya telah jelas karena melandaskan kepada firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Baqarah al-ayah mi'atain samania wa ishrin, ayat 220. Samania, ya, mi'atain samania wa ishrin, ayat 228. Dalam ayat ini dikatakan, qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Artinya adalah, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa iddah, masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki islah. Jadi walaupun istri tidak mau, tetap rujuk itu sah dilakukan oleh seorang suami, karena rujuk itu adalah milik suami, ya. Dan kalimat rujuk tadi harus diucapkan, ya, karena rujuk adalah untuk menghalalkan percampuran, maka tidak sah dengan selain ucapan, sebagaimana nikah. Jadi kalau seorang suami ingin merujuk istrinya dalam tolak satu, tolak dua, maka di samping suami harus memiliki niat, karena innamal a'malu binniyah,
Dan dalam kaidah fikihnya, al-umuru bimaqasidiha, maka niat tersebut, ya, keinginan tersebut harus dimanifestasikan dalam bentuk kalam atau ucapan seperti raja'tuki ilayya, saya merujuk kamu kepada saya telah merujuk kamu, gitu ya, saya telah merujuk kamu, maka itu dipandang sah. Artinya kesimpulannya adalah tolak, ya, sebagaimana yang dimiliki laki-laki itu ada 3. Tolak 1 bisa rujuk, tolak 2 bisa rujuk, tolak 3 bain kubro tidak boleh rujuk, maka harus ada muhalil. Ya, kalau ada seorang istri ditolak 3, ya, yang dinamakan tolak bain kubro, maka suami boleh kembali lagi kepada istrinya, ya, atau menikahi lagi kepada istrinya, tetapi harus ada muhalil. Artinya istrinya tadi harus pernah nikah dulu dengan orang yang lain, itu yang bain kubro. Tapi kalau tolaknya 1, tolak 2 disebut dengan tolak raj'i, maka cukup diucapkan saja tanpa ada akad, tanpa ada mahar, cukup diucapkan saja oleh pihak suami, ya Fulanah binti Fulan, raja'tuki ilayya, ucapin itu udah cukup, walaupun tidak ada saksi tetap sah, ya, tetap sah. Tapi kalau ada saksi itu hukumnya mandub atau sunnah, ya, sunnah. Tapi kalau nggak ada saksi pun tetap sah. Demikian penjelasan tentang masalah rujuk, ya, yang dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kalamuna labzun mufidun kastaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.